ഹീനജാതിക്കാരായ നിനക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു? Halo semua, kembali lagi kita berjumpa. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film dari negeri Vrindavan yang mengisahkan seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Salah satu jasanya ialah menghilangkan hukum untuk para wanita kaum rendahan untuk tidak menggunakan bra ataupun BH ataupun kutang. Tak usah berlama-lama, mari masuk ke dalam pembahasan. Film berlatar di India sekitar abad ke-19, di mana saat itu India telah didominasi dari warga asing, khususnya warga Inggris. Di sini kita bisa melihat bahwa saat itu warga India dikelompokkan menjadi beberapa kasta, dari kasta kaum bangsawan serta kasta kaum rendahan. Dan lebih parahnya lagi, saat itu perbudakan manusia masih dianggap sesuatu yang wajar. Bagi kaum bangsawan mereka bisa berfoya-foya, sedangkan kaum rendahan dan budak hanya menerima nasib malang. Singkat cerita, inilah kerajaan Travancore. Saat ini sang raja sedang bersedih karena ornamen suci pemuja dewa dicuri seseorang. Sudah seminggu ornamen itu hilang, namun hingga kini si pencuri tak pernah bisa ditangkap. Raja juga menyindir panglimanya yang dinilai sangat lemah karena tak bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Ornamen kerajaan ternyata dicuri oleh pencuri paling terkenal dan paling licin seantero Travancore. Ia adalah Kochini. Oleh sebab itu, raja akhirnya memanggil seorang pemuda tangguh dari kaum kasta rendah, yaitu Falayuda, yang terkenal karena keberaniannya serta kehebatannya saat bertarung. Selain itu, ia adalah orang terkaya bagi kaum kasta rendah. Sempat menjadi olok-olok penjaga kerajaan, ia tetap tenang karena sang raja yang meminta bantuan dirinya. മഹാരാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് അയാൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. Setelah bertemu raja, permintaan raja ini ditolak hampir seluruh pejabat kerajaan karena kasta rendah tidak boleh melihat ornamen suci kerajaan. Terlihat juga Panglima merasa tersaingi sehingga memprovokasi raja untuk tak mengutus Falayuda dalam misi kali ini. Perkataan Panglima juga didukung oleh Kaimal, seorang pengusaha kaya raya dari kerajaan. Setelah perdebatan panjang, akhirnya raja memutuskan untuk menunjuk Kaimal sebagai penanggung jawab misi dan tak jadi mengutus Falayuda. Saat keluar dari istana, Falayuda berkenalan dengan anak dari mantan panglima yang kini terbuang menjadi prajurit biasa bernama Kanan Kurup. തിരുവിതാംകൂറിലെ പടനായകരിൽ പലരും അങ്ങനെ. Di tempat lain terjadi penyiksaan bagi kaum kasta rendah karena tak mau membayar pajak kumis dan payudara. Artinya, jika ingin memiliki kumis dan juga menutupi payudara, maka mereka harus membayar pajak untuk kerajaan. Jika tidak, maka akan dihukum cambuk sampai mati jika perlu. Di masa itu, hukuman kerajaan sangatlah kejam. Para wanita pelanggar pajak payudara ini dipimpin oleh seorang wanita tangguh dan pemberani, yaitu Nangeli. Dan inilah pasukan Nangeli yang kini tengah mengadakan demo menuntut keadilan bagi kaum kasta rendah untuk bisa berpakaian sesuai keinginan, yaitu menutupi payudaranya. Tak lama datang wakil panglima kerajaan beserta beberapa prajurit. Ia meminta para wanita itu untuk membuka payudara dan bubar. Namun perlawanan terjadi hingga wakil panglima memerintahkan prajuritnya untuk menghajar para wanita tersebut. Saat situasi sudah keos, muncullah Nangeli. Sempat memukul beberapa prajurit, Nangeli masih lemah di hadapan wakil panglima. Ia ditampar dan penutup payudaranya juga dilepas. Saat akan dieksekusi, datanglah pahlawan kita, yaitu Falayuda. Falayuda lantas memberikan kembali penutup payudara Nangeli. Yang hal itu membuatnya harus berhadapan dengan wakil panglima kerajaan.
Dan inilah yang terjadi. Dengan mudah, Falayuda membantai semua prajurit kerajaan, serta menghajar wakil panglima hingga babak belur. Kabar kelakuan Falayuda sampai ke telinga sang raja. Panglima serta menteri kerajaan meminta raja untuk menghukum Falayuda. Namun sang raja yang tahu bahwa Falayuda adalah orang kaya, serta rajin membayar pajak, ia tak mau menghukumnya. Ia malah meminta panglima untuk fokus mencari ornamen suci. Kembali ke Nangeli yang kini tengah menemui Cirukandan, pacarnya. Mereka telah dijodohkan dan akan segera menikah. Lanjut lagi, Nangeli harus pergi untuk menemui temannya yang dari kaum bangsawan, yaitu Janaki dan juga Savitri. Di sini, Savitri memberikan Nangeli beberapa baju dan juga kalung mutiara. Walaupun Savitri terlahir dari kaum bangsawan, namun ia sangat peduli dengan kaum kasta rendah. Ditambah lagi, ia adalah penggemar berat Falayuda. Singkat cerita, Savitri dilamar oleh penasihat kerajaan, pria yang begitu tua renta, namun nafsu bagai kuda. Savitri sangat ingin menolaknya, namun berbeda dengan ayahnya yang sangat bahagia apabila anaknya itu bisa menikah dengan penasihat kerajaan. Karena cuma bukan harta yang Savitri dapatkan, begitu juga dengan kedudukan penting di kerajaan. Kembali ke Falayuda. Inilah markas sang jagoan. Di sana ia melatih anak-anak untuk menjadi petarung yang hebat. Ternyata Falayuda sudah mempunyai istri dan juga anak. Dan inilah kakek dari Falayuda yang saat ini ingin pergi menonton pertunjukan Kathakali. എത്ര നാളായി ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏതായാലും കാണാൻ തീരും. അത് പിന്നെ എവിടൊക്കെ പോകാനുണ്ട് അല്ല മോളെ. Falayuda sudah melarangnya karena pertunjukan Kathakali hanya boleh ditonton oleh kaum bangsawan, dan jika kaum kasta rendah menonton maka akan dihukum. Namun karena tak mau melihat kakeknya bersedih, akhirnya Falayuda memperbolehkannya untuk menonton. എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മോനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണമെന്ന്. Pada malam itu, para bangsawan serta orang-orang dengan kasta tinggi menonton pertunjukan Kathakali dari dekat. Sedangkan kakek Falayuda hanya bisa melihat dari luar tembok kuil. Setelah menonton cukup lama, kehadiran kakek Falayuda diketahui oleh seorang bangsawan. Bangsawan itu langsung menunjukkan kesombongannya dan berniat menghukum kakek Falayuda. ഇവനും വേലായുധനും കൂടി നാട്ടുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. ഇതൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടിച്ചതായിരിക്കും. ഹരി, ഊരടാ നിന്റെ ഉടുപ്പ്. ദിവാൻ പേഷ്കാരന്റെ ഉടുപ്പ് വിട്ടു കണ്ടില്ല അവന്റെ അഹങ്കാരം. Beruntungnya Falayuda tiba tepat waktu sehingga kakeknya bisa selamat. Falayuda kemudian menjelaskan bahwa semua tanah yang ada di luar kuil merupakan properti keluarganya. Jadi ia bebas untuk datang ke tempat itu. എന്റെ മുത്തച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി മുത്തച്ഛന്റെ കാശ് കൊടുത്ത്. Mendengar itu, sang bangsawan marah. Ditambah lagi para penari Kathali dibayar Falayuda jauh lebih mahal untuk tampil di depan kakeknya. Suatu penghinaan yang luar biasa untuk para bangsawan yang terkenal pelit. ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യണം. നിർത്തിയ കളി മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ഒരു 300 രൂപ ഞാൻ അങ്ങ് തന്ന. ഞാനാണ് പറയുന്നത്. നിർത്തടാ നായ. Singkat cerita, perburuan Kocini dilakukan oleh panglima kerajaan. Namun karena bodoh atau apa, ia malah termakan jebakan Kocini yang membuat panglima dan anak buahnya malah tergantung hampir mati. Setelah kejadian itu, akhirnya diadakan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Kocini hidup atau mati akan diberi hadiah 200 koin emas. Dan inilah pencuri legendaris kita, Kocini, yang di tengah ditemani oleh kekasihnya. Anak buah Kocini juga melaporkan tentang sayembara tersebut. Kocini kemudian menceritakan bagaimana ia mencuri ornamen suci kerajaan. Saat itu Kocini yang terburu-buru terpaksa meninggalkan ornamen suci di halaman istana. Jadi saat ini Kocini pun tidak memiliki ornamen suci tersebut. Setelah itu Kocini dan anak buahnya menyusun rencana untuk mengambil kembali ornamen suci itu saat upacara pernikahan pangeran.
Kembali ke markas Falayuda. Saat ini sedang diadakan upacara pemujaan dewa di kuil milik Falayuda. Tak lama datang beberapa pasukan kerajaan didampingi tentara Inggris. Ketua pasukan memberitahukan semua pelanggaran yang dilakukan oleh Falayuda, sehingga Falayuda harus mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Karena tak mau ada korban jiwa, Falayuda tak melawan, sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Ketua pasukan kemudian meluapkan dendamnya dengan menghajar Falayuda. Di sisi lain, sang raja begitu malu kepada dewa pujaannya karena belum bisa mengembalikan ornamen suci kerajaan. Melihat kesedihan sang raja, Ratu meminta anak buahnya untuk memanggil Falayuda. Ratu akhirnya mengetahui bahwa Falayuda tengah dipenjara. Lanjut lagi, ternyata sang ratu membuat keputusan khusus untuk Falayuda dan menghapus semua kesalahannya. Namun ia diberi tugas penting untuk menangkap Kocini dan segera mendapatkan ornamen suci kerajaan. Falayuda yang ditemui langsung oleh ratu langsung menerima perintah tersebut. Tak lama ratu juga mengundang Falayuda untuk hadir di pernikahan pangeran. മഹാരാജാവ് മാനസികമായി ആകെ തകർന്നിരിക്കുക. അധികാരം ഒരിക്കലും പ്രതികാരം തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന്. അവിടുത്തെ ഉത്തരവ് പോലെ. Saat kerajaan sedang berpesta ria, Kanan Kurup masih berpatroli. Dan saat itulah ia melihat Kocini sedang menggali tanah di mana ornamen suci disimpan. Perkelahian pun tak terhindarkan. Kocini dan satu anak buahnya melawan Kanan. Pertarungan sangat sengit karena Kanan bukan orang sembarangan. Kocini yang menyadari bahwa lawannya adalah Kanan Kurup, anak dari mantan panglima kerajaan, akhirnya mengajaknya untuk bekerja sama. Karena Kocini tahu saat kematian ayah Kanan, hidup keluarganya berubah total. Yang tadinya kaya raya langsung jatuh miskin dan kerajaan tak pernah peduli. Kocini terus meyakinkan Kanan untuk membagi hasil penjualan ornamen suci agar Kanan bisa kaya dan kembali mendapatkan kedudukan yang layak. Setelah mendengar keseriusan Kocini, akhirnya Kanan pun setuju dan kembali berpesta. Di sana ia juga bertemu dengan Falayuda. Esok paginya Falayuda langsung menjalankan perintah ratu untuk mencari Kocini. Dimulai dari sebuah desa, di mana Kocini sering berkunjung ke desa tersebut. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി അറിയുമോ? പറയാൻ നോക്കി. ഇനി പറയൂ, കൊച്ചുണ്ണി ഏത് കുടിയിലാണോ? അയാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? നേര് പറ, കൊച്ചുണ്ണി അവിടെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ കാർത്തികപ്പള്ളിക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ്. വേഗമാവട്ടെ. Falayuda juga membawa bahan makanan untuk seluruh warga dengan tujuan agar mereka mau jujur memberitahukan lokasi persembunyian Kocini. Namun warga desa itu tetap tutup mulut. Saat mengira Falayuda sudah pergi, salah satu warga menemui kekasih Kocini, yaitu Kata. Ia memberitahukan agar Kata tetap bersembunyi. Namun jagoan kita sangatlah pintar. Ternyata Falayuda belum pergi dari desa itu. Falayuda kemudian bertanya kepada Kata di mana Kocini berada. ഇത് കൊച്ചുണ്ണി തന്നതാണോ? എന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് കൊച്ചുണ്ണി കൊച്ചുണ്ണി എങ്ങോട്ടാ പോയത്? Di waktu yang sama, Kanan serta seorang pengusaha dari Inggris sedang menuju sebuah tempat di mana Kocini berada. Ternyata Kanan ingin bekerja sama dengan pengusaha Inggris untuk menjual ornamen suci di Eropa. Saat sedang asik menghitung keuntungan, datang Falayuda. Kanan dan juga si bule langsung kabur agar tak diketahui oleh Falayuda. Sedangkan Kocini dan anak buahnya harus bertarung dengan Falayuda.
Lagi-lagi pertarungan yang rumit terjadi. Walaupun coach ini sangat hebat, namun tak sehebat Falayuda. Falayuda akhirnya berhasil menangkap coach ini dan menyeretnya. Setelah keberhasilan itu, Falayuda kemudian diarak warga desa menuju istana untuk mendapatkan hadiah dari sang raja. Di sini kecemburuan Panglima terus membara. Dengan dalih peraturan kerajaan, seorang raja tak boleh memberikan hadiah secara langsung ke kaum kasta rendah. Akhirnya Falayuda menolak hadiah tersebut, karena jika ia mengambil hadiah itu, maka harga dirinya akan jatuh di depan Panglima kerajaan. Karena menolak hadiah, sang raja menobatkan Falayuda sebagai panikar atau orang yang berjasa besar untuk kerajaan. Lanjut lagi, inilah bisnis yang dijalankan oleh Falayuda, yaitu ekspor rempah ke Eropa serta Yunani. Karena inilah Falayuda bisa kaya walaupun dari kaum kasta rendah. Nangeli tiba-tiba membawa Savitri menemui Falayuda. Savitri kemudian meminta tolong kepada Falayuda untuk menyelamatkan dirinya dari perjodohan dengan si tua bangka penasihat kerajaan. Tapi sayang, tak ada yang bisa diperbuat oleh Falayuda. Ia lebih memilih fokus pada tujuannya untuk mensejahterakan kaum kasta rendah dan tak mau ikut campur masalah perjodohan kaum kasta bangsawan. Savitri memaklumi keputusan Falayuda. Ia pun akhirnya menikah dengan penasihat kerajaan itu. Savitri sangat bingung saat malam pertama, dan inilah yang terjadi. Baru, negala, ingat itu baru Savitri Kuti. Bukannya beradegan mantap-mantap, sang penasehat malah mati karena sesak napas setelah tertimpa tubuh Savitri. Ditambah lagi Savitri mencekik lehernya. Di sisi lain, Kanan menemui coach ini. Ia berjanji akan menemukan cara membebaskan coach ini. Coach ini kemudian memberitahukan harta yang selama ini ia simpan di sebuah hutan. Coach ini meminta Kanan mengambil harta itu dengan syarat harus membunuh Falayuda. പോയെടുത്തോ പകരം അവനെ കൊന്നു തരണം. Akhirnya Kanan segera berangkat menuju hutan yang disebutkan oleh coach ini. Setelah dicari-cari, akhirnya koin-koin emas ditemukan oleh Kanan. Ditambah lagi, ia juga menemukan sebuah senapan untuk dia gunakan membunuh Falayuda. Singkat cerita, kembali penyiksaan bagi kaum kasta rendah terjadi saat 4 orang wanita sedang berjalan menggunakan sebuah kain yang mereka dapat dari majikan di mana mereka bekerja. Antek-antek kerajaan kembali berulah dengan menangkap dan menghajar para wanita itu karena menutupi payudara mereka. Mereka pun disiksa di depan umum untuk menjadi pelajaran bagi wanita lainnya. Lebih parahnya lagi, hidung mereka juga dipotong karena berani menggunakan cincin di hidung. Kejadian sadis itu langsung dilaporkan kepada Falayuda. Falayuda sudah tak tahan lagi. Ia kemudian mengatakan bahwa besok adalah acara suci, sehingga semua wanita harus berpakaian dan juga berdandan sesuai keinginan, dan tak akan ada lagi yang bisa melarangnya. Acara suci pun digelar. Semua orang menari-nari mengikuti irama. Tapi kebahagiaan itu harus terganggu dengan datangnya Kaimal dan juga beberapa prajurit kerajaan. Falayuda yang sudah muak kemudian memerintahkan pengikutnya untuk kembali menari. തുടങ്ങി. Kaimal kemudian murka dan mulai menyerang para warga. Falayuda pun tak tinggal diam. Akhirnya pertempuran keduanya kembali terjadi. Falayuda masih unggul dibanding Kaimal. Tapi sial, wakil panglima juga datang. Ia membantai warga secara membabi buta. Falayuda harus berjuang keras melawan Kaimal dan juga wakil panglima. Sungguh malang bagi Falayuda karena kakeknya harus tewas melawan wakil panglima. Kematian sang kakek membuat murka Falayuda. Ia pun membunuh wakil panglima kerajaan.
Cobaan Falayuda tak sampai di situ. Dari kejauhan Kanan menembak Falayuda, dan tembakan Kanan berhasil melukai lengan Falayuda. Falayuda kemudian mengejar balik Kanan. Sebelum berhasil kabur, Kanan tertembak oleh Falayuda yang membuatnya jatuh ke sungai. Dan lagi-lagi atas kejadian itu, Kaimal melaporkan kepada raja. Namun dengan pintarnya Falayuda membawa seorang tawanan yang sebelumnya ia tangkap saat mengejar Kanan. Di sini Falayuda siap untuk dihukum atas kematian dari wakil panglima. Namun sebelum menjalankan hukuman, Falayuda membeberkan pengkhianat yang ada di kerajaan. Alhasil Falayuda kembali selamat dari hukuman. ശരിയാണ് തമ്പുരാനെ, കൊച്ചുണ്ണിയെ പിടിക്കാൻ ഒരു കള്ളന്റെ വാക്ക് കേട്ട് മരണപ്പെട്ട നമ്പിയെ മഹാരാജൻ ആവശ്യം. അന്ന് നമ്പി അങ്ങുന്നതിന്റെ കൂടെ വന്നത് ഈ Dendam para antek kerajaan pun semakin menjadi-jadi. Malam harinya mereka kemudian menyusun rencana untuk membunuh Falayuda saat akan mengantar abu kremasi kakeknya ke kuil. Mereka juga dibantu salah seorang pengkhianat yang ada di kelompok Falayuda. Si pengkhianat itu meracuni kelapa yang akan diminum oleh Falayuda. Saat Falayuda berlayar menggunakan perahu, para pejabat korup ini melancarkan aksinya dengan menyergap perahu milik Falayuda. Pertempuran terjadi antara anak buah Kaimal dengan anak buah Falayuda. Saat ini Falayuda masih tertidur akibat obat yang dimasukkan ke dalam kelapa minumannya. Tapi tiba-tiba Falayuda bangkit walaupun dengan sedikit sempoyongan. Ia berhasil melawan balik para penyergap. Saat ini semua anak buah Falayuda telah gugur, tersisa hanya dirinya. Karena kelelahan, Falayuda berhasil dilumpuhkan. Saat akan dieksekusi, datanglah Kaimal dengan asistennya. Ia berniat membunuh Falayuda dengan tangannya sendiri. Disitulah Falayuda bangkit dan kembali melawan, hingga pertarungan sengit pun terjadi. Di sini 3 melawan 1 orang. Falayuda mulai terdesak, tapi masih sanggup bertahan. Tapi masalah tak sampai di situ. Tiba-tiba muncul Kanan dari dalam air. Ia berniat membunuh Falayuda secara diam-diam. Beruntungnya Falayuda berhasil membunuh lawan-lawannya. Walaupun sudah ditusuk dari belakang oleh Kanan, ia masih kokoh berdiri. Dan Falayuda akhirnya bisa menusuk Kanan tepat di jantungnya yang membuat Kanan tewas. Falayuda sendiri sudah diracun dan juga mengalami banyak luka. Ia pun juga tewas di malam itu. Kematian Falayuda membuat warga masyarakat gempar dan bersedih. Kejahatan kemanusiaan pun kembali terjadi, terutama kepada Nangeli sebagai pemimpin pasukan wanita pemberontak. Ia dicambuki karena menutupi payudaranya. Nangeli pun pasrah dan siap mati daripada diperlakukan seperti hewan. Tapi keteguhannya harus hancur ketika ayahnya ikut disiksa. Akhirnya ia mengalah dan mengaku kalah, serta akan mengikuti peraturan yang ada. Setelah itu ia meminta maaf kepada ayahnya dan akan segera mengikuti perintah antek-antek kerajaan. Ia membuka penutup payudaranya yang membuat para pejabat sialan itu merasa puas. Tapi tiba-tiba Nangeli dengan sengaja memotong kedua payudaranya untuk simbol perlawanan. Nangeli pun tewas. Melihat pengorbanan Nangeli, para pengikutnya pun memberontak dan akan membawa mayat Nangeli ke kerajaan. Tapi dengan liciknya, para pejabat itu memerintahkan prajurit untuk membakar mayat Nangeli agar raja tak mengetahuinya. Cirukandan yang mengetahui kekasihnya tewas dan dibakar, ia pun ikut melompat ke dalam bara api hingga terbakar. Setelah kejadian itu, pemberontakan terjadi di mana-mana. Para masyarakat sudah tak peduli akan peraturan kerajaan. Mereka melawan para antek-antek kerajaan. Raja yang melihat situasi semakin tak terkendali akhirnya mengeluarkan keputusan penghapusan peraturan yang tak manusiawi, dan film pun tamat.
Itulah tadi alur cerita film yang mengisahkan sosok-sosok pahlawan perjuangan keadilan, yang akhirnya merubah peradaban kehidupan manusia yang lebih manusiawi. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.